Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariatul Fitahirunisa dengan NIM 2219105011022 dari Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Farisa Putri Nurjana dengan NIM 121910501059 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, saya Sylvidia Cayani dari Teknik Perminyakan dengan NIM 121910801039. Perkenalkan, nama saya Dedi Pratama Ridian Saputra dengan NIM 2218101073. Saya berasal dari jurusan Matematika Fakultas IPA Universitas. Indonesia memiliki persentase penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Lebih dari 35 orang perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya. Kekerasan seksual merupakan peristiwa traumatis yang menyebabkan efek psikologis bagi para korban. Trauma yang mendalam seperti ini yang menyebabkan korban mengalami depresi, melukai diri sendiri, bahkan melakukan bunuh diri. Pelecehan seksual merupakan salah satu contoh dari kekerasan seksual. Fenomena pelecehan seksual marak terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pelanggaran aturan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Korban pelecehan seksual biasanya mengalami trauma yang mendalam, maka dari itu diperlukan hukuman yang setimpal bagi para pelaku. Bentuk-bentuk dari pelecehan seksual yang biasa terjadi yaitu yang pertama, memberikan siulan kepada orang lain di depan umum. Tindakan ini tidak hanya mengganggu secara verbal, tetapi juga dapat menciptakan rasa malu dan juga ketidaknyamanan kepada para korban. Yang kedua yaitu menampilkan video, foto, cerita, maupun barang seksual tanpa persetujuan orang tersebut. Yang ketiga yaitu menyentuh diri sendiri secara seksual di depan orang lain. Hal ini dapat menciptakan suasana yang tidak nyaman dan juga mengganggu privasi serta integritas korban. Saat ini sedang marak kejadian pelecehan seksual yang terjadi di sekitaran kampus yang membuat para mahasiswa atau mahasiswa menjadi terganggu atau dibuat resah. Aksi pelecehan seksual di sekitar kampus yaitu biasanya terjadi eksibisionisme atau memamerkan alat kelamin di depan mahasiswa atau mahasiswa di sekitar kampus Universitas Jember. Ditinjau dari berbagai sumber yang ada di media sosial serta informasi yang beredar di masyarakat, sekarang sedang marak terjadi kasus pelecehan seksual, yaitu berupa pemameran alat kelamin yang dilakukan oleh seorang pria di sekitar kampus Universitas Jember. Viralnya kasus tersebut berawal dari terekamnya seseorang yang sedang dengan sengaja memperlihatkan alat kelaminnya di depan umum, dan hal tersebut tidak sengaja terekam CCTV di salah satu kos yang ada di sekitar Universitas Jember. Hal tersebut awalnya sudah banyak kali terjadi, tetapi baru viral setelah video tersebut tersebar di media sosial. Menurut Pusat Studi Gender, sudah tercatat 9 kali kasus pelecehan tersebut terjadi di sekitar kampus Universitas Jember. Pelaku melakukan aksinya di titik-titik keramaian seperti di Jalan Kalimantan, Jalan Jawa, Jalan Baturaden, serta Jalan Mastrip. Untuk menyikapi kasus tersebut, saat ini pihak kampus Universitas Jember sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait kasus yang sedang marak terjadi di sekitar kampus Universitas Jember. Menurut narasumber yang telah kami wawancarai, bahkan kasus tersebut sudah pernah terjadi di dalam kampus Universitas Jember. Narasumber merupakan salah satu korban dari kejadian tersebut. Pada awalnya, modus pelaku yaitu memanggil korban sehingga korban menoleh, dan pada saat itu keadaannya pelaku sudah tidak mengenakan busana dan menampakkan alat kelaminnya dengan sengaja di depan umum. Pada saat itu, respon korban yaitu shock dan merasa kaget sehingga korban langsung melarikan diri karena merasa ketakutan. Waktu itu kalau nggak salah tanggal 27 Mei, itu aku sama dia jogging kan di sekitaran sana, di daerah ke belakang sama hukum. Nah, setelah itu ketemu sama bapak-bapak. Nah, awalnya kayak kami biasa-biasa aja, soalnya perkiraannya kayak nggak kira ngapa-ngapain, tapi ya ternyata pas nepuk pundak kan, nah noleh. Nah, habis noleh itu ya beliau menunjukkan gitu. Jadi kami ya shock dan ya gitu. Menurut kejadian, hal ini banyak membawa dampak negatif dan dampak positif, sehingga dapat dilakukan upaya penanggulangan pra dan pre kejadian. Seperti, jika terdapat kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi, maka perguruan tinggi wajib melakukan penanganan kasus sesuai dengan Pendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Lakukan 4 hal berupa pendampingan yang terdiri dari konseling, layanan kesehatan, dan bantuan hukum. Kemudian yang kedua, ada pengenaan sanksi administratif berupa pengenaan sanksi ringan, sedang, dan berat. Yang ketiga, perlindungan terhadap korban berupa jaminan keberlanjutan pendidikan, pekerjaan, serta pemulihan korban yang melibatkan psikologi atau tenaga medis, serta pemuka agama yang tidak mengurangi hak pembelajaran atau kepegawaian suatu korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual. Aturan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya segala bentuk terjadinya kekerasan seksual maupun pelecehan seksual, menangani dan melindungi serta memulihkan korban, kemudian untuk melaksanakan
penegakan hukum yang adil dan tegas, serta merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa adanya kekerasan seksual maupun pelecehan seksual. Cara menanggulangi dengan menghindari situasi yang berbahaya seperti keluar di malam hari tanpa adanya teman, berjalan atau berkendara di lorong yang sepi dan gelap, kemudian berkomunikasi dengan tahu batasan yang jelas, seperti saat bertemu dengan orang yang tidak dikenal berkomunikasilah secara sebatasnya, dan apabila topik yang terlalu panjang bertindaklah secara tegas dan abaikan saja. Ikuti naluri yang ada. Apabila naluri mengatakan hal ini tidak baik atau situasi cukup meresahkan, segera pergi dari lokasi atau menghindari situasi tersebut. Jika kamu bepergian dengan seseorang yang baru dikenal, sebaiknya pilih tempat yang ramai dan terbuka. Jadi, dari hal-hal tersebut, kamu dapat lebih rajin untuk meningkatkan diri, lebih rajin untuk beribadah, meminta perlindungan kepada Tuhan, selalu waspada dengan membawa botol semprot yang berisi air cabai atau lada, bersosialisasi dengan orang yang tepat, serta mampu menjaga diri dan mengelola respon dengan baik dan benar. Berikut merupakan diagram terjadinya pelecehan seksual yang terjadi di kampus. Evaluasi yang dapat kami peroleh berupa membekalkan materi tentang tata cara menjaga diri perlu dilakukan. Perlindungan mahasiswa atau mahasiswi perlu diawasi langsung oleh pihak kampus agar meminimalisir hal seperti ini terjadi. Kejadian ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita agar selalu waspada terhadap lingkungan sekitar dan tidak lebar dalam melakukan suatu hal, terlebih lagi hal baru. Terima kasih. Halo, saya Ananda Samuel Sesunyo dari Fakultas Keperawatan. Alamat kos saya berada di Jalan Kalimantan. Pendapat saya mengenai kasus yang akhir-akhir ini marak terjadi, yaitu menurut saya sangat meresahkan dan cukup berdampak kepada kehidupan saya sehari-hari, di mana untuk di daerah tersebut banyak sekali kos-kos untuk putra maupun putri, sehingga kita jadi takut untuk keluar dan tidak merasa bebas karena takut terjadi kasus-kasus yang seperti itu lagi. Dan karena kasusnya tidak hanya di malam hari, ada juga yang saat siang hari, jadi ketakutan kita itu tidak signifikan pada satu waktu saja, tapi all day long itu kita merasa harus waspada terus-terusan begitu. Dan itu tuh cukup mengganggu kegiatan saya sehari-hari yang tidak hanya berkuliah, tapi juga ada kegiatan organisasi yang mungkin ada kegiatan yang hingga mewajibkan untuk sering keluar rumah dan pulang ke kos di larut malam. Kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu terjadinya pelecehan seksual tidak memiliki tempat. Pelaku bisa saja melakukan kejahatannya di berbagai tempat, meskipun tempat tersebut dalam kondisi yang ramai. Hal ini dapat kita lakukan adalah menghindari dan membekali diri dengan mempersiapkan penanggulangan kejadian agar kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk selanjutnya.